Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab di dalam kitab Yesaya, pasal 30 ayat 27 sampai dengan 33, kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebelumnya marilah kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan mengucap syukur kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan lanjutan dari Jumat yang lampau mengenai kitab Yesaya. Bantulah hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, urapi kami supaya apa yang kami beritakan semuanya itu mendatangkan berkat buat sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik secara online maupun secara ragawi. Tuhan tolong semua jemaat-Mu yang mendengarkan supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan lanjutan dari Jumat yang lampau, yaitu hukuman Allah atas Asyur. Kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai dengan 33 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kekuasaan dan keagungan Tuhan nampak dari jauh. Api dan asap menunjukkan kemarahannya. Ia berbicara dengan mereka dan kata-katanya membakar seperti api. Ia menyuruh angin mendahulunya seperti banjir, setinggi leher yang menghanyutkan segalanya. Tetapi kamu, umat Allah, akan bergembira dan menyanyi seperti pada malam perayaan agama. Kamu akan bersukacita seperti orang-orang yang berjalan dengan iringan seruling menuju rumah Tuhan, pembela Israel. Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang agung, dan setiap orang akan merasakan kuasanya yang hebat. Kemarahannya akan mendatangkan api yang menghanguskan, hujan lebat, hujan batu, dan badai. Orang Asyur akan gempar bila mendengar suara Tuhan dan merasakan hukumannya yang berat. Sementara mereka merasakan pukulan-pukulannya, umat Tuhan bersenang-senang dengan musik gendang dan kecapi. Allah sendiri akan berperang melawan orang Asyur. Sejak dahulu sudah disiapkan tempat pembakaran untuk Raja Asyur. Tempat itu dalam dan lebar, berisi kayu bakar yang bertimbun-timbun. Tuhan akan menyalakannya dengan meniupkan nafasnya seperti sungai belerang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai dengan 33 yang baru kita baca, itu merupakan suatu nubuatan yang mengerikan akan kehancuran pasukan Asyur. Nubuatan ini akan segera dilaksanakan untuk menggenapi Allah kepada umatnya. Tadi dalam ayat 27 sudah dibaca bersama-sama. Apa yang disabdakan oleh Tuhan, kata-katanya membakar seperti api. Dalam BIMKA maupun dalam terjemahan baru edisi 2, kata-katanya itu membakar seperti api. Kalau dalam terjemahan baru edisi 2, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Ini adalah hukuman Allah. Apa yang dikatakan mengakibatkan manusia menjadi binasa.
Dalam ayat selanjutnya dikatakan penghakiman Allah itu akan disertai awan panas gelap yang naik dan murkanya memakan habis seperti api. Bagi siapa hukuman Allah ini ditujukan? Nubuatan yang disampaikan oleh kitab Yesaya. Kalau kita baca nanti di rumah dalam Yesaya pasal 33 ayat 14 dalam terjemahan baru edisi 2, hukuman Allah ditujukan kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang murtad akan merasakan ketakutan, kegentaran yang dahsyat. Bukan saja di dalam kitab perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 49 dalam terjemahan baru edisi 2. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Dalam Bimka, aku datang untuk menimbulkan kebakaran di bumi ini. Alangkah baiknya kalau apinya sudah menyala. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan disampaikan kepada orang yang berdosa itu bagaikan api yang menyala. Dari mana apinya? Apinya itu yaitu dari Allah sendiri. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 di sana dikatakan Allah itu adalah api yang menghanguskan. Dalam Bimka, Allah kita seperti api yang menghanguskan. Jadi mengapa Allah menjadi marah? Di dalam kitab Yesaya khususnya yang kita baca pada saat ini, Allah menjadi marah karena namanya telah dihina. Siapa yang menghina? Yaitu panglima dari Raja Asyur. Raja Asyur yang bernama Sanherib itu telah mencela Tuhan. Itu tercantum dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 21 sampai dengan 24. Pasal 36 ayat 12 sampai 20 itu di situ diceritakan bagaimana panglima Raja Asyur mencela nama Tuhan. Nama Tuhan yang dicela itu membuat musuh-musuhnya menjadi sombong. Allah menjadi marah karena namanya dihina oleh orang Asyur. Di dalam penciptaan alam semesta, dalam kitab Kejadian, Allah itu hanya berkata saja, maka semuanya terjadi. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 dan Bimka, Allah berkata, jadilah terang, lalu ada terang. Jadi Allah tidak berbuat sesuatu, cuma berkata. Jadi perkataan Allah itu mengandung suatu kuasa. Begitu juga dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7, ayat 9, ayat 11, 14 sampai dengan 15, 20, 24 dan 26 tentang penciptaan alam semesta. Itu Allah hanya berkata, semuanya jadi. Jadi di sini kita melihat bahwa kata-kata Allah itu amat berkuasa. Tidak selamanya Allah berdiam diri dan membiarkan umatnya ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Melalui kejadian ini kita bisa melihat dua sifat Allah. Yang pertama, dia akan menghukum bagi orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni dan membebaskan dari hukuman bagi orang yang hormat kepada Tuhan, yang taat dan takut berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang dibesarkan rohaninya dalam gereja, kemudian menjadi murtad, keluar dari persekutuan, maka mereka juga itulah yang akan mendapatkan murka dari Allah. Dikatakan dalam Yesaya pasal 32 ayat 28 dalam Bimka, bagaimana Allah murka? Ia menyuruh angin mendahuluinya seperti banjir setinggi leher yang menghanyutkan segalanya. Kalau dalam TB edisi 2, embusan nafasnya seperti sungai yang melanda
yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayakan kebinasaan dan memasang kekang yang menyesatkan pada rahang suku-suku bangsa. Ini adalah suatu nubuatan Nabi Yesaya yang disampaikan kepada bangsa Yehuda. Bahwa satu kali kelak musuh-musuh bangsa Yehuda, yaitu orang-orang Asyur, akan dihabisi, dibinasakan oleh Allah. Jadi Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang sebagian besar kitab-kitabnya ditulis dalam bentuk syair. Di sini ada dikatakan ayaan kebinasaan. Kalau ibu bapak mengayak tepung, ya, diayak-ayak kan pasti goyang-goyang. Ini suatu bahasa kiasan. Jadi Allah akan mengayak pasukan Asyur sebagai tanda hukuman karena sudah menindas umatnya, sudah menghina nama Allah, digoyang-goyang seperti dalam ayakan. Dan bangsa Asyur itu diibaratkan seperti debu. Kalau debu digoyang-goyang, akhirnya terbang, habis jadi bingung pasukannya. Dan mereka itu juga dikatakan sebagai sekam terbang. Akhirnya mereka itu apa? Binasa. Ada juga kata yang mengatakan kekang yang Allah pasang pada rahang-rahang mereka. Ini bahasa kiasan juga. Allah memasang kekang pada rahang-rahang bangsa Asyur. Artinya apa? Bangsa Asyur itu mempunyai rencana, mempunyai niat jahat untuk bertekad memakai kekerasan membinasakan banyak bangsa. Sebab itu oleh Tuhan dipasang, dikekang pada rahang-rahangnya supaya semua rencananya itu digagalkan oleh Allah. Itu ibu bapak bisa baca dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 7 dalam Bimka. Raja Asyur mempunyai rencananya sendiri, bertekad memakai kekerasan dan membinasakan bangsa-bangsa. Akhirnya oleh Tuhan digagalkan. Karena mereka apa? Sombong. Melalui firman Allah, ini membimbing umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi bagi bangsa Asyur, kekang ini merupakan satu penahan agar mereka tidak melaksanakan niat jahatnya membinasakan bangsa-bangsa. Bagi umat Allah, kekang itu bagaikan firman Allah. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 21 dalam Bimka katakan, bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suaranya yang berkata, inilah jalannya, ikutlah jalan ini. Jadi bagi kita umat Allah, kekang yang dipasang di rahang itu menunjukkan firman Allah yang mengingatkan kita. Ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Pasukan Asyur yang selama ini ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher bagi Yehuda. Dulu ketika bangsa Yehuda murtad, menyembah berhala-berhala, maka Allah memakai bangsa Asyur sebagai alat untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu tercantum dalam Yesaya pasal 8 ayat 7 sampai dengan 8. Tidak perlu dibaca, baca di rumah. Nah sekarang Tuhan membalik bangsa Asyur yang akan dihukum. Karena sudah dipakai Allah Tuhan melampaui batas kekerasan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan menghina nama Tuhan. Nah ketika bangsa Asyur akan dihukum oleh Allah, maka bangsa Yehuda akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorak. Itu tercantum dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 29, ayat 30, 32. Mereka akan bersenang-senang ketika musuhnya akan dihancurkan. Sedangkan bagi bangsa Asyur,
Bagaimana ketika hukuman itu menimpa dirinya? Orang Asyur akan gempar. Dalam ayat 31, ketika mereka mendengar suara Tuhan dan mereka akan merasakan hukumannya. Mereka akan tercekam, merasa ketakutan. Jadi saya ulangi, dulu ketika bangsa Yehuda itu berdosa, menyembah berhala, Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa Asyur. Setelah bangsa Yehuda itu bertobat, ganti Tuhan yang menghukum bangsa Asyur. Dan ketika musuh dari bangsa Yehuda itu dihukum oleh Allah, maka bangsa Yehuda akan bersukacita. Bagaimana caranya Allah menghukum bangsa Asyur? Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 31 dalam terjemahan baru edisi 3. Sebab Asyur akan tercekam oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Ada gada dan tongkat. Gambarnya gada dan tongkat. Di sini gada dan tongkat itu menunjukkan suara Tuhan. Caranya Tuhan menghukum itu dengan mendatangkan suara seperti angin yang hebat sehingga mereka merasa ketakutan. Itu dipakai Allah untuk menghukum bangsa Asyur. Ibu Bapak bandingkan dengan Yesaya pasal 37 ayat 33 sampai dengan 36 diceritakan saja. Ketika bangsa Asyur itu mengepung kota Yerusalem selama lebih kurang 20 tahun pada zaman Raja Hizkia. Bangsa Yehuda merasa ketakutan. Tetapi ketika Allah menghukum, mendatangkan suara gemuruh seperti angin, mereka itu tidak jadi mengepung selama 20 tahun, pulang ke negaranya. Sebelum pulang, di antara pasukan-pasukan Asyur itu, mereka merasa ketakutan. Dan akhirnya di antara mereka saling bunuh-membunuh. Malam itu juga malaikat Tuhan datang di perkemahan Asyur sebanyak 185.000 orang prajurit yang mati menjadi mayat. Jadi mereka saling bunuh sendiri. Rencana mereka kan akan memasuki Yerusalem, akan membasmi habis bangsa Yehuda. Tetapi ketika Tuhan turun tangan membela bangsa Yehuda yang sudah bertobat, Tuhan mendatangkan suara seperti kap angin hebat sehingga mereka ketakutan saling membunuh sehingga banyak dari mereka yang binasa. Sedangkan rajanya Sanherib berhasil pulang ke negaranya pada tahun 682 sebelum Masehi. Kejadiannya ini rajanya selamat. Tapi ketika sampai di negara Asyur, Raja Sanherib ini ditikam oleh kedua anaknya. Akhirnya binasa juga. Jadi pasukan Asyur binasa, saling bunuh-membunuh. Rajanya akan menyelamatkan diri pulang ke negaranya. Ternyata sampai di negaranya ditikam oleh kedua anaknya dan binasa. Itulah cara Tuhan menghabisi musuh-musuh bangsa Yehuda. Dengan suaranya, dengan firman-Nya. Saat itu memang Asyur adalah kerajaan yang paling berkuasa di bumi secara politik. Kalau berhadapan dengan bangsa Yehuda, bangsa yang kecil pasti menurut akal manusia, bangsa Yehuda akan menghadapi kekalahan. Tetapi ketika Allah turun tangan, membela umatnya yang bertobat, membebaskan umatnya, dibela, akhirnya bangsa Yehuda mengalami kemenangan, mengalami anugerah Tuhan dan kemurahan. Nah, kemana mayat-mayat yang saling bunuh-membunuh itu terjadi? Itu terjadi di dekat kota Yerusalem. Ya, di dekat kota Yerusalem di mana pasukan Asyur itu berkemah. Di dekat
Yerusalem, di sana ada tuh suatu lembah. Lembah itu yang dalam disebut lembah Hinom. Yang bersebelah dengan Yerusalem disebut juga Tofet, lembah pengorbanan atau lembah pembunuhan. Di tempat itu, bangsa Israel waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing, yaitu dewa Molok, dan mereka juga mendirikan sebuah berhala berbentuk lembu jantan. Hal ini merupakan suatu pengorbanan yang keji. Berhala yang berbentuk lembu jantan itu dipanaskan dengan api, kemudian anak-anak mereka itu dikorbankan pada kedua lengan besi panas itu. Begitu mereka murtad kepada Tuhan, menyembah bangsa-bangsa asing. Tapi setelah mereka bertobat, lembah Hinom itu, itulah tempat pembuangan mayat-mayat yang disediakan Raja Hizkia untuk menampung mayat-mayat bangsa Asyur maupun musuh-musuh dari bangsa Yehuda dimasukkan ke lembah Hinom itu. Nah, seperti itulah nafas Tuhan yang menyala murka. Begitu juga bagi kita semua orang yang berdosa. Kalau kita tidak bertobat, maka Tuhan sudah menyediakan tempat yang namanya neraka, yang menunjukkan bahwa di sana apinya tidak pernah padam. Untuk siapa disediakan? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk orang berdosa yang paling jahat. Untuk orang sombong yang berpikir bahwa mereka tidak akan dimintai pertanggungan jawab atas mereka, apa yang mereka lakukan dan mereka katakan. Tempat ini dalam dan lapang, cukup untuk menampung banyak orang-orang fasik. Apinya dari mana? Apinya itu dari murka Allah. Dan bahan bakarnya dari mana? Yaitu bahan bakarnya adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, takutlah akan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Di neraka apinya tidak padam. Di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 24 dalam BIMK dikatakan, waktu berangkat, mereka yaitu umat Allah akan melihat mayat orang-orang yang telah berontak terhadapku. Ulat yang memakan bangkai mereka tak akan mati. Dan api yang membakar mereka tak akan padam. Suatu pemandangan yang mengerikan bagi semua orang. Sukacita yang besar bagi umat Allah kalau kita hidup kudus, takut kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya dalam kitab Yesaya yang baru kita baca, bangsa Asyur dipakai Allah sebagai gada dan tongkat untuk menghukum bangsa Yehuda yang sudah memberontak kepada Tuhan. Namun setelah bangsa Yehuda bertobat, Tuhan sendiri turun tangan sebagai gada dan tongkat untuk membasmi bangsa Asyur yang sudah menghina nama Allah. Dihukum bukan saja pasukannya, rajanya pun dibinasakan. Ini merupakan satu nubuatan akan akhir zaman. Akan ada suatu penghakiman dan hukuman bagi umat Allah yang tidak mau bertobat, yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang terus-menerus berbuat dosa, walaupun sudah diingatkan tapi tidak mau bertobat, maka neraka hukuman itu disediakan bagi orang yang tidak mau bertobat. Inilah tujuan dari nubuatan kitab Yesaya menuju
kepada masa depan yang menjadi perenungan kita. Apakah Anda salah seorang dari umat Allah? Sudahkah Anda menolong orang lain untuk menemukan kasih Allah, supaya jangan mereka terkena murka Allah yang menimpa mereka? Mungkin ada halangan terhadap orang-orang yang membenci Tuhan. Sepertinya tidak mungkin kita menginjili. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kita umat Allah dipakai sebagai alat supaya mereka tidak binasa masuk di dalam api neraka. Bagaimana dengan hidup kita sebagai umat Allah? Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Walaupun kita kelihatan rajin beribadah, rajin melayani, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita dekat kepada Tuhan atau hati kita jauh dari Tuhan? Atau kita beribadah kepada Tuhan sebagai rutinitas saja? Ataukah kita menjadi provokator dalam gereja untuk merusak kesatuan umat Allah, untuk memecah belah pekerjaan Tuhan? Dan kita akan merasakan akibatnya. Marilah kita akan memberi pengaruh di tengah-tengah bangsa dan budaya yang telah rusak ini. Mungkin ada di antara ibu bapak yang sudah pernah mengalami bagaimana sulitnya menginjili orang-orang yang berdosa. Tetapi kita mohon Roh Kudus akan menolong kita supaya banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang menunggu, menanti hukuman Tuhan karena mereka belum mengenal Injil Tuhan. Kita sebagai umat Allah dipakai oleh Tuhan supaya banyak dari bangsa kita, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Injil Tuhan, kita injili. Melalui hidup kita, kita boleh menjadi terang dan garam dunia sehingga mereka mengenal Injil Tuhan, tidak binasa masuk dalam api neraka yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami di sorga. Malam hari ini kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bagaimana bangsa Asyur dipakai Tuhan sebagai gada untuk membinasakan dan menghukum serta Tuhan menyiksa bangsa Yehuda yang murtad kepada Tuhan, yang berdosa kepada Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka bertobat, Tuhan menolong bangsa Yehuda, musuh-musuhnya khususnya bangsa Asyur. Tuhan sendiri turun tangan membasmi mereka sampai mereka binasa. Bukan pasukannya saja, tetapi juga kepada rajanya. Karena Allah menjadi murka, nama Tuhan dihina. Tuhan, Engkau menolong kepada kami. Pada akhir zaman, kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya, orang yang tidak bertobat, orang yang murtad akan dihukum bersama-sama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Yaitu di dalam api neraka, api yang tidak pernah padam. Di sana terdapat siksaan, malapetaka, jeritan yang tiada habisnya. Oleh sebab itu Tuhan, jangan sampai kami, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah bertobat, jangan kami sampai murtad meninggalkan Engkau. Ajarlah kami taat akan firman Tuhan, setia mengiring Tuhan, taat akan firman Tuhan sampai pada akhirnya. Ajarlah kepada kami Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya melalui hidup kami menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Banyak dari antara mereka yang merasa putus asa, berbeban berat, hidup di dalam kegelapan karena kuasa mereka dikuasai oleh kuasa iblis. Mereka itulah Tuhan satu kali akan binasa. Tetapi Tuhan, tolonglah kepada kami, bantulah kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan supaya mereka boleh mengenal Injil Tuhan sehingga mereka dapat bertobat dan diselamatkan. Mereka dapat bebas dari hukuman neraka yang akan menimpa mereka. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.